Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Satu Pintu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan coba belajar membuat suatu sistem informasi, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan santri terbaik menggunakan metode SAW. Buat teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan TA atau tugas akhir skripsinya di jurusan Sistem Informasi, teman-teman bisa melihat video ini untuk sebagai bahan referensi dalam membuat sistem informasi pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Video kita kali ini akan kita bagi dalam beberapa bagian video, yang mana ini merupakan review hasil dari aplikasi yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk video selanjutnya itu akan kita buat terpisah. Jadi untuk teman-teman silakan ikuti video demo ini terlebih dahulu agar mendapat gambaran yang jelas seperti apa nantinya sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW yang akan kita bangun nantinya. Halaman login, kita menggunakan username-nya admin, passwordnya itu admin juga, untuk standar aja kita buat. Lalu kita klik tombol login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang sederhana kita buat. Di sini ada nilai preferensi, bisa teman-teman lihat C1, C2, C3 dan C4-nya. Di situ juga ada kriteria penilaian yang akan kita masukkan nantinya. Dalam contoh ini kita hanya menggunakan 4 kriteria saja. Untuk alternatifnya sebagai bahan pengujinya kita menggunakan 30 data santri yang nantinya akan kita inputkan ke dalam sistem. Jika teman-teman ingin mengubahnya itu bisa nanti disesuaikan dengan keinginannya masing-masing ya, untuk tampilan awal dari aplikasinya itu sendiri. Karena ini kita hanya belajar, jadi kita buat sesimpel dan sesederhana mungkin. Kita masuk ke menu kriteria. Di sini ada tabel data kriteria. Nah, di sini untuk show datanya itu bisa kita tampilkan 10, 25, 50 dan 100 data. Itu akan otomatis nantinya. Kita juga bisa mensorting di nama kriterianya berdasarkan abjad, di tipe kriterianya juga, di bobot nilainya juga bisa kita sorting dari yang tertinggi dan yang terendah. Kita coba ini tombol editnya sudah berjalan. Lalu ada tombol untuk hapus, sudah bisa digunakan juga, tapi ini tidak kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita bisa mencari data berdasarkan huruf yang kita ketikkan yang sesuai dengan di tabel. Jika ada, maka data itu akan muncul. Jika tidak ada, maka data tidak akan ditampilkan. Ini tabelnya responsif sekali ya. Begitu kita ketikkan satu huruf, dia akan langsung merespon dari huruf yang kita inputkan. Di sini ada button tambah data, ini formnya. Ini sangat sederhana sekali kita buat. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita coba lihat menu di alternatif. Nah, ini data alternatif atau data peserta dari santri yang akan kita ujikan. Di sini kita menggunakan 30 data santri. Di sini bisa teman-teman lihat. Untuk tampilan tabelnya itu masih sama seperti yang di awal tadi. Tidak ada perbedaan. Hanya saja jumlah datanya saja yang berbeda tergantung berapa data yang akan kita ujikan. Nah, di sini juga bisa disorting, bisa ditampilkan 10 data,
dia akan otomatis tampil di tabelnya. Nah, bisa teman-teman lihat ini tag terakhirnya itu yang ke-10. Jika kita pilih 25, maka data tabelnya akan otomatis tampil sebanyak 25 data. Nah, ini kita menggunakan pack navigasinya. Sini juga bisa kita sorting di kolom nomor, mau kita tampilkan nomor yang tertinggi ataupun yang terendah. Begitu juga dengan nama santrinya, bisa dari abjad huruf A ataupun dari abjad yang terakhir. Nah, untuk kelasnya juga sama. Untuk hasil alternatifnya itu bisa kita sorting juga, yang tertinggi sampai yang terendah untuk tahun ajarannya. Untuk semesternya juga ada ganjil, ada genap. Nah, di sini juga sama, di pencarian datanya sudah sangat responsif. Apa yang kita ketikkan itu akan otomatis ditangkap langsung oleh tabel. Untuk button editnya ini sudah berfungsi sekali ya. Nah, ini yang kelas ini itu sumber datanya itu dari database. Nanti kita akan di sesi terakhir kita akan lihatkan semuanya databasenya hingga ke coding-codingannya. Di tahun ajarannya juga sama dari database. Nah, untuk pilihan semesternya ganjil dan genap itu juga dari database. Untuk tambah data alternatif itu juga kita bikin formnya yang sangat sederhana, karena tidak banyak yang akan kita inputkan di sini, hanya sebagai contoh saja. Untuk kedepannya teman-teman bisa sesuaikan lagi sesuai dengan tugas TA-nya masing-masing ataupun studi kasus yang akan diangkat ke dalam skripsinya nantinya. Hanya tinggal teman-teman copy pastekan saja, itu step formnya itu akan berjalan nantinya. Oke, selanjutnya kita coba ke menu nilai. Nah, menu nilai ini nilai preferensi, yaitu nilai dari kriteria-kriteria tadi. Karena setiap satu kriteria itu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Nah, di sini ada C1, C2, C3, dan C4, masing-masing memiliki kriteria yang berbeda dan juga dengan bobot-bobot yang berbeda. Untuk penentuan bobot itu teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Mau berapa bobotnya bisa disesuaikan. Nah, di sini juga tabel kita masih menggunakan tabel yang sama. Untuk sorting datanya juga sama, bisa diurutkan berdasarkan yang tertinggi maupun yang terendah, ataupun abjad yang terawal maupun abjad yang terakhir. Bisa teman-teman lihat ya, sangat responsif sekali. Untuk pencarian datanya juga sangat responsif, sama seperti tabel yang sebelumnya. Untuk button editnya juga hanya 2 kolom yang kita gunakan di sini. Button tambah datanya juga hanya menggunakan dua kolom. Jika ingin ditambah bisa disesuaikan, tapi ingat harus diubah juga di database nantinya.
Lanjut kita ke proses perankingan. Nah, di sini adalah proses dari perankingan dari data yang kita ujikan dari data alternatif tadi. Di sini juga sama seperti tabel-tabel sebelumnya, kita bisa tampilkan berapa data yang kita inginkan. Seandainya data itu banyak, kalau kita ingin menampilkannya satu tampilan saja, itu bisa kita sort di bagian atas tadi. Di sini juga sama, berdasarkan abjad bisa kita sorting. Di bagian nilai juga bisa kita sorting dari nilai yang terendah sampai ke nilai tertinggi, ataupun sebaliknya dari nilai tertinggi sampai ke nilai bobot yang terendah. Untuk pencarian datanya juga sama, masih sangat responsif. Begitu kita ketikkan satu kata atau satu huruf, dia akan langsung merespon. Jadi tidak susah kita dalam mencari data yang kita inginkan. Button editnya coba kita lihat, kita hanya menggunakan satu kolom saja di sini, satu kolom inputan. Nah, untuk ini agak sedikit lama ya teman-teman ya loadingnya. Maklum aja nih, laptop udah sangat jadul sekali. Di sini pack navigasinya juga akan disesuaikan dengan jumlah data yang kita tampilkan. Jika datanya kita tampilkan 10, maka packnya akan banyak sekali, nanti akan tampil di situ. Nah, ini button tambah datanya. Kita menggunakan 3 kolom di sini. Itu nama dari santrinya, itu berdasar dari database. Untuk kriterianya juga berdasar dari database. Nah, ini untuk nilai tadi, nilai dari tiap-tiap kriterianya juga itu berdasar dari database. Nah, ini normalisasi R atau perankingan. Di sini sudah ada hasilnya, nanti akan kita belajarlah sama-sama gimana sih codingannya atau logikanya seperti apa dalam menggunakan rumus SAW itu di dalam codingan. Jika teman-teman ikutin video ini dari awal, insya Allah akan kita buatkan masing-masing dari videonya. Ini masih form yang sama di menu yang berbeda saja. Selanjutnya ini merupakan menu laporan. Laporan itu hasil akhir dari pengujian kita. Di sini dapat kita lihat nilai alternatif kriterianya, yaitu ini yang pertama, ini nama-nama dari santri yang kita ujikan tadi, itu ada sekitar 30 santri. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke bagian bawah. Maaf tadi agak terhenti sedikit, ada teman nelpon tadi. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ke bawahnya. Ini proses normalisasinya. Proses normalisasi dari tiap-tiap alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Masing-masing kriteria itu udah terkomposisi nilainya ya. Ini sesuai dengan penghitungan manual. Kalau kita lakukan penghitungan manual di Excel, itu hasilnya pasti sama dengan aplikasi yang kita buat nanti. Nah, cara pengkodingannya akan kita bahas nanti, kita bahas tuntas sampai ke akar-akarnya lah nanti. Yang penting kita paham dulu konsep dasarnya, seperti apa yang akan kita bangun nanti. Ini hasil akhir dari pengujian alternatif tadi. Sudah ada di situ nilai yang tertingginya siapa, nilai yang terendahnya siapa. Jadi bisa kita urutkan. Jika kita ingin mengambil
hanya 3 siswa terbaik ataupun 5 siswa terbaik, itu bisa kita lihat dari hasil akhirnya. Bisa teman-teman lihat dulu ini sangat panjang sekali ke bawah data yang kita tampilkan, karena memang sengaja kita buat memanjang ke bawah. Jadi berapapun banyak datanya yang akan ditampilkan, nanti dia akan terus memanjang ke bawah. Begitu juga dengan proses kalau kita ingin melakukan print atau kita print laporan ini juga akan sama. Saya yakin teman-teman pasti bisa lah. Nah, ini untuk button cetak laporan. Begitu diklik, dia akan langsung bisa mencetak, karena ini tidak terhubung dengan printer. Jadi kita menggunakan bawaan dari laptop aja, itu Microsoft Print atau PDF. Nah, ini hasilnya sama dengan tampilan aplikasi kita tadi. Berapa data yang kita inputkan, berapa data yang diproses, hingga sampai hasil akhirnya akan ditampilkan di sini juga. Nah, ini sebenarnya untuk menu MDTA ini tidak wajib, tapi hanya untuk mempercantik aja. Karena kan nggak mungkin dong kita melakukan penelitian, kita tidak menampilkan informasi-informasi tambahan lah dari tempat kita meneliti itu di sini. Apa salahnya kita tampilkan, ya kan? Jadi tahu juga lah di mana sih kita meneliti, seperti apa itu. Ini nggak wajib sebenarnya. Ini untuk menu-menukan menu aja sebenarnya, untuk memperbanyak menu, bikin kerjaan aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau digunakan juga nggak apa-apa. Ini visi dan misinya, bisa teman-teman lihat. Untuk bikin kayak gini, saya rasa teman-teman udah familiar lah ya dengan HTML, udah bisa lah itu semua. Nah, di sini kita tujuannya sama-sama belajar, tidak ada saling merendahkan atau mengunggulkan seseorang ataupun sesuatu. Kita sama-sama belajar. Karena jika kita ingin banyak tahu, tentu kita harus banyak belajar. Nah, ini informasi tentang pengembang, yaitu kita sendiri. Itu nama saya. Nah, buat teman-teman yang bingung metode SAW itu seperti apa sih, ataupun cara penghitungan manualnya seperti apa, itu bisa menghubungi saya di nomor HP saya, ada di situ. Melalui alamat email juga ada. Ini menu admin. Jadi menu admin ini tergantung siapa yang login. Jika yang login itu namanya Dewi, maka akan di situ tampil Dewi. Nah, ini form inputannya atau untuk ubah-ubah datanya. Nah, ini dia tabel pengguna. Tabel pengguna, jadi siapa-siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi ini nantinya. Kita bisa lakukan edit dengan menekan tombol edit. Nah, untuk di sini pada kolom password itu kita menggunakan enkripsi ya, MD5 udah terenkripsi. Jadi apapun password yang kita ketikkan, begitu di insert ke database, dia akan terenkripsi otomatis. Jadi begitu juga kalau kita ingin tampilkan password itu, dia akan berupa hasil dari enkripsi password itu. Nah, kita tinggalkan dulu aplikasinya. Kita akan coba bahas di database. Nah, ini databasenya. Nama databasenya itu spk_saw. Saya menggunakan SAM. SAM PHP-nya PHP 7. Kita lihat tabel-tabelnya. Nah, di sini kita menggunakan 5 tabel aja untuk sebagai bahan latihan. Untuk relasinya sendiri kita coba tengok. Agak sedikit lambat, jadi harap maklum aja teman-teman. Nah, ini hanya 3 tabel yang berelasi, yaitu tabel alternatif, tabel perankingan, sama tabel kriteria.
Nah, kita menggunakan 5 tabel alternatif ke kriteria, nilai, sama pengguna, dan terakhir itu tabel perankingan. Kita lihat field masing-masing dari tiap tabelnya. Ini untuk fieldnya bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan. Ini juga sama. Jadi setiap tabel yang berelasi, begitu ada manipulasi data, ada insert, dia akan menambahkan otomatis ke tabel yang berelasi. Begitu juga ketika ada update-nya ataupun kita hapus, dia akan mempengaruhi tabel-tabel yang berelasi lainnya. Hanya simpel saja ini untuk database-nya. Selanjutnya kita akan coba lihat di bagian codingannya. Kebetulan di sini saya menggunakan untuk text editornya itu Visual Code. Kenapa saya suka Visual Code? Karena saya sering membuat project untuk framework Laravel. Jadi kalau menggunakan Visual Code ini, kita untuk membuka CMD itu sangat simpel, cukup di sini saja. Nggak perlu kita buka CMD lain, buka Windows baru, tentu sangat merepotkan dan memberatkan laptop kita nanti ataupun komputer kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat coding-codingannya. Karena kita nggak menggunakan framework Laravel, kita menggunakan framework Bootstrap biasa, PHP natif biasa saja untuk sebagai bahan latihan dan referensi. Nah, teman-teman bisa ikuti video ini terus. Kalau teman-teman suka dengan video kami, silakan bantu kami dengan klik tombol like. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya agar sama-sama belajar, agar sama-sama tahu, agar sama-sama bertambah ilmu kita. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari tutorial yang akan kita bahas nantinya. Yang penting kita tahu dulu demo aplikasi yang akan kita buat itu nanti seperti apa, dasar dari SAW itu seperti apa, metode SAW itu seperti apa, kita pahami dulu penghitungan manual seperti apa, nanti baru kita aplikasikan ke codingannya. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman, tidak ada saling merendahkan atau menonjolkan sesuatu atau menonjolkan seseorang. Karena semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak memberi sesuatu pengetahuan kepada yang lain, insya Allah ilmu itu akan bertambah dan sangat bermanfaat. Jadi manfaatkan waktu kita untuk belajar dan belajar, karena dengan belajar kita akan lebih banyak tahu dan kita akan banyak lebih dapat pengalaman dalam hal mengcoding ini. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Salam satu pintu.